Tadi aku habis ngobrol sama kakak sepupuku dan aku pengen sharing sedikit cuplikan singkat atas apa yang kita diskusiin. Yang pertama itu ada tentang honoring dark side atau menghargai sisi tergelap kita. Maksudnya gimana? Banyak orang, aku juga berarti titik ini sih. Banyak orang mungkin sadar atau nggak sadar mereka terus-menerus berusaha untuk suppress atau menekan dark side mereka, sisi tergelap mereka, atau pikiran negatif mereka, emosi negatif mereka, karena mereka terbiasa dituntut untuk harus selalu terlihat baik-baik aja. Entah dituntut oleh lingkungannya, lingkungan pertemanan, lingkungan sekitar, atau diri mereka sendiri punya ekspektasi mau harus selalu baik-baik aja. Padahal it's okay not to be okay. It's okay to admit that we got hurt. Gak apa-apa loh kalau kita ngakuin kalau kita luka, atau gak apa-apa kalau kita ngakuin kalau kita sakit. Terus yang kedua, kita juga ada ngobrol atau sharing tentang ketika kita dihadapkan dengan masalah, jangan takut buat menghargai proses. Jalanin aja dulu, walaupun mungkin sakit atau masalahnya bikin kita kecewa, masalahnya bikin kita sakit hati, masalahnya bikin kita ngerasa kayak rapuh, ambiar, sakit, berantakan. Tapi seiring waktu mungkin kita akan belajar. Kita perlu belajar apa yang perlu kita pelajari, entah itu masalah hidup atau cobaan. Mungkin karena yang pertama, of course, Tuhan tahu kita bisa ngelewatin itu. Tapi yang kedua, mungkin pengalaman yang kita lewatin itu nantinya bisa jadi sarana. Maksudku, Tuhan mau pakai kita dengan pengalaman kita, dengan apa yang sudah kita alami, dengan apa yang sudah kita lewati, supaya nantinya mungkin kita yang bisa jadi messenger, atau kita yang bisa jadi penyampai pesan, kita yang bisa kasih kesaksian, atau kasih testimoni, atau kasih pengalaman pelajaran hidup, kasih nasihat buat orang lain, siapapun itu. Mungkin cerita kita bisa bermanfaat buat mereka, entah dalam skala besar atau skala kecil, kita kan nggak tahu. Jadi jalanin aja dulu. Lalu yang terakhir, kita juga diskusi kalau sesayang-sayangnya kita sama orang lain, siapapun itu, pasangan, pacar, gebetan, idol, orang tua, kakak, adik, jangan lupa untuk sayang sama diri sendiri. Jangan sampai kalau kita terlalu sibuk sayang sama orang lain, tapi kita lupa misalnya kita butuh untuk me time, kita butuh untuk cari tahu what do I like, what do I dislike, what do I want. Ujungnya kita malah bisa depleted atau capek sendiri, atau ngerasa kayak cawan kita atau isi air dalam diri kita terkuras, terkikis terus. Jadi kita malah nggak bahagia.